Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin saat pengumuman nominasi Piala Citra FFI, ada sebuah film yang diumumkan mendapatkan 8 nominasi di kategori penulis naskah skenario terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama pria terbaik, pemeran pendukung pria terbaik, penata artis terbaik, penata efek visual terbaik, dan film cerita panjang terbaik. Dan film itu sendiri sempat warawiri di berbagai festival di luar negeri, di mana sepanjang 2021 ini telah masuk dan berkompetisi dalam beberapa festival internasional. Ya, bisa disebut saja di Seattle International Film Festival, Shanghai International Film Festival, dan yang terakhir itu Fantastic Fest. Film ini berjudul Preman, menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia di dalam ketiga festival tersebut. Nah, pada segmen Bincang Santai pada kali ini sudah bergabung dengan saya 3 teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Kiva Ishak. Gimana Mas? Apa kabar? Halo. Halo, apa kabar? Sehat Mas ya? Tadi sehat, alhamdulillah. Oke. Yang kedua ada Mas Kiki Narendra. Apa kabar nih Mas Kiki? Halo, baik-baik, sehat-sehat. Sehat ya. Nah, yang berikutnya ini ada Mas Paul Agusta. Apa kabar nih Mas? Masih bernafas, terima kasih. Oke, puji Tuhan nih kita semuanya sehat semua ya dan melindungi Tuhan. Oke, nah dari premisnya sendiri nih, kalau saya baca ini film Preman ini menceritakan mengenai petualangan seorang pria namanya Sandi. Dia ini merupakan preman tunarungu, anggota Ormas Perkasa yang dipimpin oleh Pak Guru. Nah, Sandi dihadapkan pada pilihan sulit untuk mengkhianati komplotannya demi melindungi anaknya yang bernama Pandu yang menjadi saksi sebuah pembunuhan. Nah, itu kalau yang saya baca tuh ya. Nah, sekarang ke Mas Kiva nih. Mas Kiva gimana nih? Boleh ceritakan karakter yang diperankan di dalam film ini gak, Mas? Oke, Sandi itu sebenarnya kalau bisa dibilang dia adalah yang terlihat paling lemah di antara yang lain gitu. Reason juga kenapa ini gue aja santai nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Reason kenapa gue juga suka banget sama karakter Sandi ini karena dia sangat manusia sekali gitu. Dia bukan jagoan gitu. Dia terpaksa menjadi jagoan karena di situasi yang sulit dia harus melindungi anaknya, tapi dia dikejar dengan komplotannya sendiri gitu kan. Akhirnya dia menjadi hero bagi anaknya gitu dan terpaksa untuk menjadi jagoan. Walaupun dia sebenarnya jago dalam bertarung gitu ya, tapi dia yang paling diam. Sandi itu selalu berkemulut dengan masa lalunya gitu. Dia memiliki trauma dan memiliki cerita yang sebenarnya menjadi rasa sakit dia yang menjalani selama hidupnya ini gitu. Makanya kenapa dia bergabung dengan Perkasa gitu. Untuk escape, untuk lari dari segala hal. Karena menurut dia menjadi preman gitu, dikirain awalnya baik gitu, adalah suatu jalan gitu, suatu solusi buat hidupnya dia gitu. Oke. Nah, boleh ceritakan sedikit Kak, gimana kok bisa sampai terlibat di dalam film ini? Gimana ya? gitu. Paul mukanya gitu. Oke, jadi sebenarnya gue udah pernah kerjasama bareng dengan Randolph Zaini yang dimana juga sebenarnya direkomendasiin sama Paul. Jadi Paul di sini sebenarnya yang berjasa juga mengenalkan kami berdua. Jadi dia itu waktu bikin film pendek pertama berjudul Polisi Maling juga sudah ngomong sama gue dari awal bahwa gue akan nulis feature film yang dimana kalau memang ada kesempatan gue pengen lo yang main gitu kan. Dan 4 atau 5 tahun kemudian dia datang dengan membawa skrip Preman ini gitu. Itu langsung ke gue gitu. Langsung bilang, Kif, gue pengen main lo sebagai Sandi gitu. Oke. Jadi langsung Mas Kiki kenapa? langsung ditunjuk ya. Nah, oke. Sekarang berikutnya kita langsung ke Mas Kiki aja nih. Kalau di dalam film ini kayaknya rivalnya Mas Kivan ya. Nah, Mas Kiki gimana Mas Kiki? Boleh ceritakan mengenai karakter yang diperankan? Ya,
karakter guru ini mungkin waktu di awal-awal 2009 ini jadi satu tantangan buat saya gitu. Memerankan sosok karakter yang punya latar belakang yang cukup kelam gitu. Yang membuat karakter guru itu sampai di titik yang akan kita tonton nanti di filmnya gitu. Sosok yang tegas, yang berwibawa buat anak buahnya, cenderung ditakuti, punya determinasi terhadap kerjaan, punya ambisi yang besar, gitu, yang tanpa dia sadari itu memberi pengaruh buruk buat orang lain. Saya nggak mau bilang disebut di sini bahwa ini tokoh antagonis atau protagonis gitu, Mas Tiawan. Karena ke guru sendiri, kalau dilihat dari sudut pandang guru, dia tidak merasa dirinya jahat. Gitu. Dia melakukan semua itu supaya untuk kebahagiaan orang banyak. Cita-citanya bagus gitu. Tapi cara yang dia pilih itu merugikan orang banyak. Dan untuk mendapatkan peran ini memang ini salah satu peran terberat yang pernah saya dapat. Bukan hanya mengulik karakternya, tapi bagaimana cara Pak Sutradara itu mengarahkan kita dan memotivasi kita dan menggali semua memori-memori buruk dalam diri pribadi kita gitu. Kemudian dia coba combine itu dengan karakter guru dan menguak beberapa luka-luka lama dari saya yang sebenarnya saya tidak mau tunjukkan ke orang-orang, tapi sangat puas dan sampai sekarang buat saya ini salah satu peran terbaik yang pernah saya dapatkan. Terima kasih juga buat Paul Agusta yang mau dengan gigih mempertahankan dan memperjuangkan saya dan Kiva ini, aktor yang ya gitulah di industri ini, tapi Paul dengan gigih memperjuangkan itu ke baik produser maupun sutradara bahwa ini orang yang tepat untuk memainkan peran ini. Gitu. So, thank you, Paul. Dan terbukti dengan ada mendapatkan kalian berdua ini mendapatkan nominasi ya. Waduh. Nggak nyangka juga sih. Nggak juga. Nggak nyangka sih. Nggak pernah mikir ke sana sih sebenarnya. Oke. Nah, gue nyangka sih. Gue udah nyangka. Oke. Kenapa nih, Mas? Terserah gue mau dibilang bullshit atau tidak. Tapi gue jujur aja sejak pertama dan sejak apalagi setelah melihat performance mereka pada saat syuting dan setelahnya, gue udah ngomong kedua ini bakal dapat nominasi, dua yang nggak lapor. Iya, gue bilang gue udah hampir 2 tahun yakin ini film keluar nih 2 manusia dapat nominasi. Gue udah yakin seyakin-yakinnya, and I'm right. Nah, Mas Paul ini kan di sini sebagai casting director ya, selain sebagai aktor ya. Yep. Nah, dalam arti ini melihat Mas Kiva dan Mas Kiki ini gimana nih dalam arti dalam memerankan ini cocok nih sebagai ini cocok nih Mas Kiki sebagai guru, Mas Kiva sebagai Sandi. Maksudnya itu Mas. Jadi mungkin agak sedikit panjang prosesnya ya. Jadi kalau Kiva tuh udah untuk preman, Kiva udah lock. Udah pasti gitu karena itu udah request si sutradara yang harus Kiva Iskak sebagai Sandi dan sebagai casting director gue oke. Dan sebagai orang yang paham yang pernah menyutradarai Kiva, gue juga yakin dia bisa banget nih gitu. Bakal capek tapi dia bisa. Aduh, nggak ketawa dari tadi. Oke. Jadi yang balik sebenarnya ke tantangan castingnya karena preman ini budgetnya tidak besar. Gue nggak akan nyebutin angka. Tapi preman untuk film dengan genre ini budgetnya termasuk kecil sekali. Karena jadi kalau kita tuh memang murah, Kif. No, bukan. Let me finish, bitches. Gue kayak tuh kan, cuma berapa belas menit nggak tahan.
Jadi apa? Karena basically ya kita tahu kalau misalnya film action membutuhkan budget yang sedikit bukan sedikit jauh di atas film genre lain. So kondisinya adalah kita punya genre drama, budget drama, tapi filmnya action. Mengingat kondisi tersebut, aku jadi ngobrol sama para produser dan sutradaranya terutama dengan Randolph. Oke, ceiling budget casting kita ini tidak besar. Awalnya sempat ada penyebutan, oke, kita mungkin mau nama-nama bintang tertentu. Ada satu nama bintang yang akan disebut. Aku bilang, oke, itu adalah setengah budget casting kita ke dia doang. Jadi kita benar-benar duduk, oke, tujuan film ini apa? Apakah film ini untuk menarik penonton, gede-gedean secara komersial, atau mau bikin film sebagus mungkin? Oke. Dan menyampaikan, melayani cerita ini sebaik mungkin. Jadi aku ngasih penawaran gini. Aku diberkati cukup beruntung untuk kenal banyak orang aktor bagus yang secara ketenaran belum beruntung. Maksudnya I know a lot of really good underrated actors. Gitu. Gimana kalau film ini gue penuhin dengan semua underrated actors yang gue kenal, yang benar-benar mainnya bagus, tapi secara budget masih memungkinkan. Menarik mungkin betul. Dari sini, gue jujur aja, dan dari apa? Mungkin dari sini mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, gitu. Opportunity yang selama ini mungkin mereka belum pernah dapat peran-peran sejuicy ini, gitu. Tapi gue secara pribadi yakin mampu. Jadi ketika gue baca, the first time gue baca Pak Guru, gue nggak mikir dua kali, di kepala gue Kiki Narendra. Kenapa? I just melihat nuance dan tekstur Pak Guru tuh tebal banget, lapisannya banyak banget. Dan pada saat itu gue baru setahunan lah bekerja dengan Kiki Narendra, dan gue udah melihat ini orang gokil. Kemampuan buat melayer rasanya itu lebih dari most of the actors I've worked with in my life, gitu. Gue ngelihat sesuatu yang sangat, pada saat itu gue melihat belum pernah digali, gitu. Jadi gue kayak, okay, I have to use him. He can do this. I know he can do this, gitu. So gue kenalin ke Randolph, dan dari percakapan pertama mereka pas casting, mereka one-on-one discussion of the character dan segala-galanya, langsung nyambung. Randolph langsung jatuh cinta sama Kiki. It's very easy to fall in love with Kiki Narendra if you're a director. It's very easy. Karena dia aktor yang sangat paham layer emosional karakter, PR yang harus dilakukan untuk mencapai itu. So dimulai dari Pak Guru dulu, abis itu baru kita mulai pindah ke karakter-karakter lain. Jadi kayak semua aktor keren yang gue kenal, yang mungkin kalau di daftar selebriti tidak di A atau B, mungkin lebih ya sama kayak gue lah, selebriti kelas F. Oh, bisa aja di balik layar nih, Mas Paul ini di balik layar mainnya ya, Mas Kiki, Mas Kiva ya. Jadi gue kayak who are the actors that I think are great, but are just not out there yet enough, gitu. Dan kebetulan beberapa aktor ini either gue pernah direct sendiri atau gue pernah main satu film sama mereka. Kayak contohnya Salvita De Kort itu literally kita mulai proses casting Preman baru 2-3 bulan setelah gue selesai syuting Abracadabra sama Salvita. Jadi gue udah ngelihat secara langsung work ethic-nya, attitude-nya, dan kemampuannya Salvita, dan ketika karakter Cherry nongol, di kepala gue langsung Salvita. Gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan gue tuh tidak terlalu, ketika sudah ada kesepakatan bahwa let me fill it with the best actors you've never heard of.
Itu pitch gue ke produsernya gitu. They may not be names you're familiar with, but trust me and let me fill your movie with the best actors you've never heard of. Nah, itu saya merinding tuh dengar itu. Karena emang setuju saya. Yeah, and they gave me that freedom. Thank God gitu, dan they trusted me. Randolph trusted me enough for that. Jadi gue gitu. Jadi gue panggil ke Savita, I call a lot of actors I know yang gue anggap keren, dan puji Tuhan bukan hanya mereka nyambung langsung sama, bukan hanya Randolph suka sama mereka juga langsung suka sama Randolph. Randolph tuh juga jenis orang yang mudah jatuh cinta juga sama dia. Karena sebagai aktor dapat sutradara kayak Randolph tuh berkah. Ya, setuju. Kan dari casting pertama aja, baru kenalan nih, dia langsung menjelaskan semua tetek bengek dan aspek karakternya pada saat casting. Dia sangat murah hati. Jadi aktor yang datang ke sana buat casting aja udah dapat informasi yang sangat banyak dari dia. Dan ruang diskusi yang dia kasih ke aktor itu luas sekali. Jadi pekerjaan gue sebagai casting director juga sangat terbantu karena sutradara gue juga open banget gitu, dan benar-benar mau membantu si aktor. Padahal kalau misalnya dianggap baru casting kan tidak harus segenerous itu biasanya gitu kan. Ini dia casting langsung dia. Jadi ini proses castingnya menarik karena setiap kali gue bawa orang itu minimal 1,5 jam habis buat satu orang itu, 2 jam kadang-kadang. Karena sutradaranya pengen ngulik sendiri. Jadi kita tuh dalam satu ruangan bertiga. Gitu. Gue sebagai casting director, si director sama si aktor yang lagi dikulitin, dibedah habis-habis sama si director. Jadi prosesnya enak banget waktu itu. Makanya ketika cast-nya sudah lock, itu benar-benar sutradaranya sudah tahu banget kemampuannya apa gitu. Gue bersyukur banget sih bahwa pengalaman pertama gue juga alasan si Randolph minta gue jadi casting director karena dulu banget dia balik pas masih kuliah, dia kesini berkunjung tahun 2014-2015. Dia mau bikin film pendek. Gue dikenalin sama Randolph sama a producer friend of ours, mutual acquaintance. Terus Randolph bilang gue mau bikin film pendek, tapi gue nggak kenal siapapun di industri ini. Beneran nggak kenal satu manusia pun di sini. Aktor pun atau apa, lo bisa bantu gue nggak, rekomendasi orang. Terus gue minta skripnya. Terus gue bisa rekomendasiin 2 nama. Kiva Iskak sama Ferdi Sulaiman. Gue kasih kontaknya, gue make the acquaintances, filmnya jadi, terus Randolph balik ke Amerika. Ya udah kita masih keep in touch, social media, bla 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 gitu, nggak terlalu itu. Tiba-tiba berapa tahun kemudian dia balik. Randolph, who's very humble, kalimat pertamanya, lo masih ingat gue nggak? Ya iyalah bangsat. Paul. Ya iyalah gue ingat. Terus dia cerita masalah gue nih masih sama. Gue juga network gue tidak luas gitu, lo bisa bantu gue nggak gitu. Terus gue rekomen beberapa orang yang kira-kira bisa bantu dia get the film together. Terus akhirnya the film started to come together sama partnernya Ryan waktu itu, partner produsernya. Terus gue bilang, gue mungkin nggak bisa bantu lo produce ya, karena pada saat itu workload gue juga lagi. He asked me if I could help produce, tapi kan gue bilang kayaknya gue nggak bisa deh saat ini, dan gue pada saat itu juga sudah tidak terlalu tertarik buat produce gitu. Tapi gue bisa bantu in any other way you need. Buat bantu kenalin lo ke orang, to make sure the film is well crewed gitu, or well casted. Terus dia bilang, well, you helped me with casting last time, can you help me with casting this time? Dia bilang, okay, but I want you to cast the whole movie. I'm like, ooh,
Oke, this is interesting. This is a challenge. Gue nggak pernah diminta jadi casting director sepanjang karir gue. Gue kayak boleh yuk gitu. Karena gue kan biasa kalau ditawarin sesuatu, if it's something I've never done, there's a 90% chance I will say yes just because I've never done it. Menantang ya. Iya. Because you're Virgo, Paul. Ya, jadi gue kayak oh ya udah deh, udah. And dari situ prosesnya. Dan gue menikmati banget proses ini. Gue merasa, dan ini juga karena Randolph dan orang-orang yang terlibat di produksi ini, karena kami semua dari sutradara, produser, kameramen sampai telco tuh sampai sekarang masih dekat gitu dan masih punya ownership, merasa punya ownership di film ini, dan itu ditanamin banget sama Randolph. Gue sering banget ikut WhatsApp grup produksi ya. Biasanya produksinya 2-3 bulan setelah selesai WhatsApp grupnya hening atau sepi atau udah shutdown. WhatsApp grup Preman dari November 2018 sampai sekarang masih rusuh. Sedekat itu kedekatan yang dibikin sama si Randolph gitu. Kita semua benar-benar punya emotional investment di film ini karena he made us care. Because he cared about us, he cares about our work, and he cares about our opinion of the film. Filmnya jadi apa gitu. So, ya gue baca tadi, sorry maaf. But basically, yeah, it's ini Preman is an exciting experience bagi gue pribadi karena ini bukan salah satu deh. I mean, with all the respect to other productions I've been involved with. Ini mungkin pengalaman produksi terbaik yang pernah gue alamin sebagai pemain atau sebagai non sutradara gitu. Ini pengalaman produksi paling berkesan bagi gue. Menarik. Soalnya tadi Mas Paul ini bilang bahwa mencari itu adalah kadang-kadang itu aktor yang terbaik apa aktor yang termahal yang dipilih, istilah kita ngomong ya. Dalam arti kan yang terbaik atau yang terkenal? Terkenal istilahnya. Terkenal otomatis kan bicara tentang budget juga ya kita ngomong ya. Tapi ternyata itu karena memang benar. Kadang-kadang yang terkenal bukan yang terbaik. Nah, itu bukan saya ngomong ya. I'm just saying. Oke, sekarang kita ke Mas Kiva dulu. Mas Kiva, kira-kira ini kan tadi kan dibilang sama si Mas Paul nih. Wah, nih kalau si Mas Kiva nih kalau melihat kalau Mas Paul ini melihat naskahnya segala macam, dia akan bilang ini hard. Emang hard, tapi ini pasti bisa nih Mas Kiva nih ya. Emangnya ini persiapan apa sih yang Mas Kiva jalani atau yang Mas Kiva alami untuk memerankan ini? Apalagi kan adegan laga segala macam, emosional ataupun dari karakternya. Gimana, Mas? Salah satu keuntungannya sebenarnya di Preman, karena ini kan film action pertama gue at least punya basic bela diri lah dari kecil gitu kan. Jadi sedikit tahu gimana cara mengatur dan sebagainya. Tapi ini pengalaman pertama kali cara nonjok apa segala yang di film tuh seperti apa tuh di Preman ini gitu kan. Ternyata tuh susahnya setengah mati. Tapi ngomongin masalah tadi si Paul bilang, Randolph itu memang perfeksionis gitu. Dia tahu detail sekali dari A sampai Z seperti apa. Jadi persiapan kita pun semua pemain itu selalu one-on-one, dibedah sampai berjam-jam one-on-one-nya gitu kan. Terus memang udah diingetin terus. Pokoknya dia benar-benar ngelakuin dari setiap harinya tuh selalu update, selalu nanyain how are you, gimana perkembangan karakter Sandy. Jadi dia benar-benar ibaratnya dalam tanda kutip meneror gitu kan, in a good way. Nah tapi gue juga diajarin lagi hampir sebulanan lebih, hampir 2 bulan lah untuk bahasa isyarat, terus sekaligus juga koreografi laganya seperti apa gitu kan, which is not easy karena gue tahu sekarang rasanya pemain-pemain film action yang lain seperti apa, kayaknya gue nggak ada apa-apanya gitu kan, cuman pengalaman baru banget sebagai karakter Sandy di sini, dan ini adalah salah satu yang terberat dalam karir gue karena menantang banget, non dialog, jadi memang harus
gimana caranya memancarkan segala rasa tanpa harus berdialog gitu kan. Jadi lumayan sulit gitu. Tapi untungnya Randolph selalu membimbing kita gitu. Apalagi setiap mau syuting gitu kan, mau take, setiap adegan dia selalu bilang, oke Kip, kita ngobrol dulu ya. Ini nggak hanya ke gue, ini ke semua pemain, even Paul, even Kiki, semua. Jadi itu begitu pengalaman traumatis kalau Randolph bilang, yuk kita ngobrol one-on-one dulu yuk. Aduh, kita mau dihukum. Kayak dipanggil kepala sekolah. Langsung gitu. Karena tujuannya sebenarnya baik, dia untuk mengingatkan lagi kepada para aktor-aktornya. Dia segitu care-nya sebenarnya. Jadi dia memang apa-apa tuh dari hati, dia harus tahu, dia harus precise apa yang dia mau, tersampai juga ke aktornya gitu kan, tersampaikan juga ke karakter-karakternya gitu. Jadi memang kadang-kadang iya traumatis karena gue tuh salah satu untuk kayak setiap abis break atau lagi take, lagi ganti shot atau apa segala itu pasti gue main ludo karena untuk kayak mengis pikiran gue karena ini semua adegannya tuh very depressing. Okay. Tekanannya tuh gila banget gitu kan. Jadi gue harus coba caranya gimana untuk setidaknya tidak terlalu dalam stresnya gitu kan. Akhirnya gue main ludo. Tapi setiap kali mau take gitu, kita ngobrol dulu langsung. Tarik nafas. Langsung diingetin lagi. Oke, baik Randolph. Oke, gini-gini. Nanti lu gini, nanti anak lu gini. Oke. Tapi and the result is amazing. Gue kemarin pertama kali nonton di Austin, Texas kemarin. Benar-benar di bioskop gitu. Randolph tuh emang sengaja nggak ngasih kita untuk nonton online. Kecuali bapak yang ini nih, bapak kacamata ini ya. Dia udah duluan dia nonton gitu kan. Curang. 2 kali pula gitu kan. 3. Tapi 3 kali. Pas lagi nonton hasilnya memang jujur gue bukan karena kita main di sini, tapi memang kelihatan dari hati gitu. Dia benar-benar tahu apa yang dia mau dan ini yang memang sudah final cut-nya. Oh, jadi dari karena nontonnya di Austin ya, Kev ya? Bukan karena. Oh iya, tentu kalau di Austin, Texas, jadi saya lebih gimana gitu. Logatnya pun udah berubah ya. Iya, menarik. Pokoknya sama orang bertiga ini deh. Tapi fun banget. Tahu nggak sih Mas Setiawan pas dia ada, pokoknya nanti ada adegan Mas Kiki orasi lah gitu. Gini. Itu kalau dilihat di film ya itu serius banget, kita muka wow gitu kan. Padahal sebenarnya itu mau ngakak kan gila-gilaan. Karena semua itu kenal, ada Paul, ada Kiki, ada Abe, ada Emil, terus Kiki lagi di atas gitu udah tuh nahan ketawa gila-gilaan. Nanti juga pas nahan Paul batuk karena kena asap. Sih. Dia orasi tuh sambil nahan batuk. Pokoknya ada adegan Paul nari tuh, itu muka gue tuh harus benar kayak serius. Begini, tapi dia nari-nari gue kayak nggak bisa. Tolong di-cut, gue nggak kuat. Jangan terlalu lama gitu ya, jangan terlalu lama shootnya. Iya, itu susah banget. Di adegan nari itu gue punya niat jahat. Ini Kiva lagi susah banget serius nih. Gue bukannya membantu, gue malah I have to make him laugh. I'm gonna make him break. I have to make him break. But I did it. I made it. But you didn't. Gila banget deh. Lulus ujian ya. Really fun. Gila. Menarik nih, soalnya tadi Mas Kiva kan juga karakter ini kan kebetulan kan karakter yang tunarungu ya. Jadi istilahnya harus belajar bahasa linguistik, bahasa isyarat itu dari komunitas Tuli Finger Talk ya kalau nggak salah ya. Terus habis itu juga karena nggak bersuara, jadi istilahnya harus lewat mimik atau gestur ya. Nah kalau kayak gitu tuh Mas Kiva tuh mempelajarinya tuh berapa lama tuh, butuh waktu berapa lama, atau istilahnya belajar dari mana, melihat siapa atau gimana? Oh memang jadi Randolph juga dari produksi sudah mempersiapkan pelatihnya, jadi memang ada tempatnya, kita ke sana terus. Waktu itu gue, Putri Ayudia sama Muzaki Ramdan, jadi kita bertiga belajar untuk bahasa isyarat di sana gitu kan. Dan itu lumayan intens untuk belajar ya, karena dialognya kan semua memang harus pakai bahasa isyarat dan it's not easy, harus ngafalin. Apalagi bukan masalah ngafalin aja gitu kan, karena kita nggak boleh salah untuk permasalahan bahasa isyaratnya gitu. Tapi gimana caranya dari setiap kita melontarkan dialog itu tuh memang harus meyakinkan, harus benar-benar dari hati gitu.
Itu sih yang sebenarnya juga tantangan banget di situ gitu. Karena at the same time lagi melakukan dari hati, tapi ini juga gitu kan, wah gitu. It's really good lah. Sempat keceplosan ngomong nggak pas syuting? Enggak sih. Enggak ya? Oke. Oke. Ini keren. Oke nih, tadi kita udah dengerin dari Mas Kiva nih. Nah, sekarang kita ke Mas Kiki nih. Tadi kan Mas Kiki kan bilang bahwa Nampa sempat mengalami di mana lapisan-lapisan atau istilahnya trauma-trauma daripada karakternya ini, cara mendalaminya yakni menggali trauma sendiri nih. Terus itu sebenarnya itu rasanya gimana tuh Mas? Kenapa Mas memutuskan istilahnya mengambil cara seperti itu? Sebenarnya itu treatment dari direkturnya sih. Randolph itu gini, cara dia bekerja tuh dia punya cerita. Dia sudah tahu karakter masing-masing dalam filmnya seperti apa. Tapi kemudian dia pengen menggali dari pribadi kita masing-masing. Itu kalau kita ngobrol reading tuh bukan kita langsung reading, kita tuh kadang ditanyain, lo hubungan lo sama bokap lo gimana? Hubungan lo sama nyokap lo gimana? Lo pernah nggak ada momen-momen traumatis? Lo pernah nggak lo ngerasa lo jahat sama ini? Jadi memang personal sekali. Setelah dia tahu dan dia menggali karakter kita masing-masing, kemudian dia berusaha menjahitkan karakter yang ada di dalam film dengan karakter yang sudah kita alami, dengan rasa yang sudah kita alami. Dia selalu ngomong gini, kalau gue hanya berpatok pada karakter yang di film, gue nggak tahu, lu sudah pernah mengalaminya secara langsung apa enggak. Tapi kalau lu sudah mengalaminya secara langsung, paling enggak kamu punya button, kamu punya tombol yang bisa kamu pencet untuk kemudian kamu mengingat memori itu. Jadi dia menjahitkan semua perasaan-perasaan yang sudah kita alami, kemudian dijahitkan dengan karakter itu, sehingga kita memainkannya, ya kita udah pernah ngalamin. Wow. Ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, bukan sesuatu yang kita cari dari luar. Dia selalu mencari sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Dan ya emang sakit sih. Emang sakit. Kadang kita kan, orang kan mikir, gue nggak mau lah kelihatan kayak gini, gue nggak mau lah memori-memori itu kebongkar lagi, karena pasti akan meninggalkan memori yang nggak enak ke gue segala macam. Tapi itu dikeruk sama Randolph tuh, dikeruk habis udah kita udah nyerah lah. Nah itu justru itu yang membuat film ini menjadi sangat personal, bukan cuman buat kita gitu. Gue ingat sekali sebelum syuting tuh kita dikumpulkan, terus dia ngomong satu-satu dengan pemainnya, dia ngomong gini, Ki, jangan pernah lu bilang bahwa ini filmnya Randolph. Ini film kita. Kamu boleh bilang filmnya Kiki, boleh bilang filmnya Kiva, ini filmnya kita. Karena gue hanya menyediakan wadah, gue hanya menyediakan kerangka, tapi yang mengisi semua rasa itu tuh ya kalian-kalian. Gue juga dapat banyak cerita dari kalian. Makanya gue terima kasih sekali sama kalian. Mewek lah Kiki Narendra ini kalau diomongin kayak gitu sama Randolph tuh ya. Itu sangat personal sekali, dan gue belum pernah sampai saat ini belum pernah dapat sutradara yang benar-benar mencari momen titik-titik dari perjalanan hidup kita, kemudian dia sangkut pautkan di situ. Mas mati Mas. Ya, nah belum pernah disangkut pautkan di situ. Jadi memang kalau Paul bilang bahwa ini selama ini grup WA itu masih selalu ada, itu ya memang sedekat itu, tapi dengan masing-masing karakter, dengan antar personalnya. Bahkan pada saat kita kemarin diumumkan, aku telepon sama Kiva tuh 1 menit pertama kita video call, nggak ada kata-kata terucap kecuali ketawa. Kenapa? Kecuali hanya ketawa nggak berhenti, tapi terharu juga gitu. Sangat bersyukur sekali bahwa film kita diapresiasi di sini. Kalau melihat Randolph Zaini itu sutradara yang sangat pemalu dan tidak pedean gitu. Sangat pemalu dan tidak pedean. Itu sutradara macam apa itu? Ini jadi kesel gitu kan kita kan.
Tapi begitu melihat Ada semua alasan kenapa pencapaian nama PH-nya introversi. introvert, Oh iya, introversi ya benar. Menggambarkan ya. ya setelah kita tahu perjalanan kita selama ini, bukan masalah nominasinya gitu, tapi kita senang bahwa film kami setelah terluntang-lantung 2 tahun, entah juntrungannya kayak apa, akhirnya ada yang notice, paling nggak ada yang bisa mengapresiasi, itu rasanya nggak kebayar. Iya. Apalagi kalau misalnya dilihat dari peta ya, dari peta perfilman, ya gue merasa ini sebuah prestasi yang lumayan. Itu dari kayak selama kita ngerjain film ini 2 tahun tuh kan reda-reda, gak ada yang tahu apa sih nih preman gini-gini. And then because it feels like jadinya tiba-tiba it comes out of nowhere and semua orang jadi harus ngelihat ini apa nih, what the hell gitu. Padahal kita yang di belakangnya tahu ini 2 tahun berdarah-darah nih gitu perjuangannya. Tapi efeknya jadi kayak dark horse, tiba-tiba nongol 8 nominasi. Ini film apa gitu. Dan gue pas dengar itu dapat nominasi, gue nonton pengumuman nominasinya tuh gue udah kayak anak kecil jingkrak nggak jelas, teriak setiap 5 detik gue yang kayak wow, what the fuck, wow gitu. Kayak bener-bener kayak I don't know, karena gue tahu seberapa beratnya perjuangan Randolph untuk to get this film finished, to get this film noticed in festivals. Terus kita juga tahu perjuangan gue juga lihat perjuangan Kiki dan perjuangan Kiva. Kiva itu masuk UGD 2 kali loh selama syuting. 3 kali Paul Agusta. 3 kali, sorry. 3 kali Kiva masuk UGD. 3 kali IGD. Kenapa? Karena segitunya sih. Secara emosional dan fisik sedemanding itu, dan bukan sedemanding itu sebenarnya sih. Kiva ngasihnya segitu. Gitu. Sampai kami pun khawatir. Gue tuh stres ngelihat dia di situ. Apalagi kan sebagai casting director kan tugas gue ngasuh aktor kan ya. Gue ngelihat aktor-aktor gue, apalagi berdua ini, kayak apalagi si Muzaki, anak kecil yang benar-benar that kid gave it his all. Wah gila, Muzaki 10% dia lemparin. Gila tuh anak. Udah siap-siap buku Yasin ya, Kim? Sampai ngomong gitu masih. Ini pemain ini beneran Mas Jawan, ini beneran melihat bagaimana Kiva sampai di titik minus, bukan titik nol, titik minus. Dipaksa terus sama Randolph. Masih jalan. Sama kayak lo, Mas. Ingat gak subuh-subuh kita berdua? Semua dipush sampai titik minus. Paul juga semua. gitu. Paul sampai kakinya sakit, dia masih tetap harus sampai bengkak kakinya, ya ampun. Nah, gila. Pertanyaan yang paling jantung gue dicopot dari lutut gitu. Paul, ayo oke, kayak udah nggak apa-apa, jalan. Pokoknya semuanya tuh udah ngasih korban, nggak ngerti lagi. Pas ditanya ayo oke, gue bilang, what do you think? I'm not, but I'm still gonna do this shit. Nah, pertanyaan yang paling menarik adalah kenapa kalian masih mau terus? Karena kalau dari gue pertanyaan mudah sekali, bro. Karena kita tahu hasilnya bagus. Dan kita tahu sutradara kita ngasih 2000%. Kalau lu bekerja sama sutradara yang kita tahu ngasih 2000% untuk sebuah project ini, kita juga akan ngasih 5000%. Itu no dan doubt. Dan kita terasa malu kalau nggak ngasih 5000%. Ibaratnya sampai ke lembah kegelapan pun, ke neraka pun ikut ya, karena kita tahu akan diberikan yang terbaik gitu. Ya enggak sih, kalau ke neraka sih nggak mau ya. Masuk surga aja. Ya, gue kan manusia yang sangat alergi aktivitas fisik ya. Seumur hidup gue tuh nggak pernah yang namanya action dan kayak gitu-gitu. Terus ketika gue harus actually dilatih scene fighting, ngebanting orang, ngedorong orang, terus ada scene
di mana gue harus nerobos kayak 20 orang kayak bulldozer gitu. Sambil berlari ya. Sambil berlari dengan berat badan gue yang 185 kilo ini. Itu berat sekali bagi gue. Dan apalagi hitungannya lebih dari 10 take gitu dengan shot berbeda, karena action kan shotnya harus banyak gitu. Oke. Itu gue take ke-8 tuh muka udah pucat, udah gemeteran, sampai produsernya Aldo nanya sama gue, Paul nggak apa-apa, bentar lagi mau mati sih, tapi mungkin 2 take lagi gue kuat. Tapi abis itu pas sudah selesai, udah gue langsung kayak jeger jatuh di atas kursi dan kayak give me water now or I may die within the next 10 minutes. Tapi karena gue ngelihat, gue malu kalau gue nggak ngasih itu. Karena gue ngelihat Kiva ngasih lebih dari itu. Gue ngelihat Kiki ngasih lebih dari itu. Dan terutama gue ngelihat Randolph ngasih lebih dari itu. Jadi kalau gue nggak ngasih segitu, gue merasa malu. Lebih kayak itu sih. Kita perlu nyebut nama Muzaki Ramadan, si gila, anak ajaib anak. itu gila, anak. Dia gila, sembah sujud sama dia. Ampun. Dia tuh, aduh, hebat. Sampai capek begadang dia, aduh, tuh anak hebat. Dan he was always smiling, he was always making, he was always having fun. Dia main game di HP-nya. Anak itu nggak pernah down sekali moodnya sama sekali, walaupun adegan-adegan itu gila sih bagi dia. Mungkin 20 tahun ke depan kita belum mungkin bisa dapat orang kayak Muzaki sih. Iya, setuju. Gua beberapa kali bekerja sama Muzaki. Ada film pendek anak kampus pertama kali ketemu, kemudian beberapa kali main sama dia, tidak pernah dia mengecewakan. Itu memang udah bakat alami. Wonderful. Bakat alami. Dan peran-perannya itu selalu bagus juga dia ya. Bisa berperan di film-film lainnya pun dia itu top lah, istilahnya keren. Nah, Mas Kif, gua ngasih kredit besar ke ibunya sih. Ibunya tuh benar kayak always standing by him, always supporting him, dan tapi juga ngasih pagar-pagar yang jelas buat dia. Betul. Gua ngasih kredit ke ibunya sih. Emaknya tuh best mom manager ever gitu. Best mom manager. Oke, tadi Mas Kiva tuh boleh cerita gak tuh mengenai 3 kali disebut 3 kali masuk UGD itu karena exhausted atau bukan karena kecelakaan ya, dalam arti kecelakaan dalam aksi? Jadi gue tuh punya vertigo. Vertigo gue ini adalah vertigo yang dari telinga. Jadi dulu gue pernah ketabrak mobil, terus muncul gara-gara itu kan. Jadi telinganya keganggu. Habis itu, jadi kalau udah capek banget, vertigo gue keluar gitu. Kalau udah sampai puncaknya lah gitu. Gue sering banget syutingan vertigo terus. Jadi ini paling parah. Jadi benar-benar pas lagi yang pertama ke UGD itu adalah ketika Randolph masih belum puas pas lagi adegan fighting sama si Ramon kan, sama Revaldo gitu. Dia belum puas, dia pengen sekali lagi. Tapi sebenarnya gue udah mau ngomong tuh, gue udah nggak kuat gitu kan. Tapi karena dia bilang dia kayaknya masih harus sekali lagi dia ngomong gitu. And then ya udah, oke, dengan segala tenaga gue udah ngeliat Revaldo udah muter, udah nggak jelas. Gue udah lakuin aja deh gitu kan, dengan segala tenaga. Nah begitu udah jedar, gue udah dibanting, adegan terakhir dibanting. And then gue udah nggak kuat tuh berdiri kan. Akhirnya dia pas banget, Randolph bilang ini take yang bagus, pas banget. Ya udah gue nggak bisa bangun. Habis itu dibawain ke rumah sakit. Yang kedua itu. Dan satu kali Kiva aku cekek ya guys, sorry. Terus ada yang kesurupan Mas di set. Namanya Kiki Narendra. Saya itu hari itu bertarung dengan 30 orang. Di take itu udah gila-gilaan dari segala sisi ya. Satu capek banget. Malamnya harus sama bapak ini gitu kan. Dia ceritanya yang mau lagi nangkep lah gitu, udah nangkep gue gitu kan. Tapi ternyata nyekeknya tuh dia nggak sadar Mas kesurupan gitu kan. Karena saya di sini saya juga kena, lagi nahan sakit, dia nyekek. Nah, kebayang nggak tuh Mas? Kesurupan nih Bapak Kiki Narendra. Itu ada gue di situ, tapi karakter gue cuma berdiri dan menyaksikan ini. Gue tuh kayak, oh my God,
gue udah ngelihat mata Kiki udah kayak orang gila. Terus gue udah ngelihat mukanya Kiva beneran pucat, misalnya he's experiencing real pain here. Karena nahan dari sini sakit namanya nyekek gitu kan. Nah besoknya gue masuk UGD karena harus disuntik vitamin dan sebagainya karena udah nggak kuat banget. Udah keluar dari set gitu kan. Terus yang ketiga pas lagi di studio Mas, kalau nanti Mas nonton ada adegan terakhir lah intinya. Itu kena mata, jadi si anak-anaknya nyemprot cairan gitu tapi dia tidak mengarahkan dengan benar gitu kan. Itu baru mau syuting, take pertama langsung kena ke mata, oke, masuk UGD lagi. Ya aduh capek banget gitu. Tapi ini cara kerja yang tidak direkomendasikan kan. Ya to be honest kami aja nggak waras gitu. Tapi karena kami benar-benar apalagi dua manusia ini ya memang aktor yang sekomit itu gitu. Dan ya gue secara pribadi sebagai sutradara atau sebagai aktor kayak nggak akan pernah yang namanya menolak kesempatan bekerja dengan dua ekor bangsat ini. Itu pujian tuh ya. Ya. Untungnya gue udah berapa kali ya di direct sama Pak Paula. Oke. Ini tadi Mas Kiva 3 kali masuk OGD. Itu nggak dapat kartu cap itu gratis payung apa piring indah gitu? Oh enggak Mas, kebetulan suruh datang dapat piring cantik aja. Piring cantik. Dapat dibikinin. Besok ke set agak telat dikit nggak apa-apa katanya gitu. Saya capek. Biasanya pas lagi terakhir kena UGD itu saya balik lagi syuting. Gue balik lagi syuting. Jadi udah setelah diiniin udah mendingan dikit, balik lagi syuting, jangan sedih sampai malam lagi sampai besok. Pertama kali dia masuk IGD dapat chocolate chip oatmeal cookies dari nyokap gue. Oh iya. Ini supaya Kiva nggak lemes nih, I'll make oatmeal cookies. Jadi gue bawain oatmeal cookies buatan nyokap. Oh iya, ikut banget tuh. Jangan-jangan itu obat benerannya tuh, Isa yang membuat Mas Kiva jadi seger lagi. Emang suka bikin kue ibunya Paul, jadi emang seneng banget dapat gituan. So sweet. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal pengalaman-pengalaman. Tantangan yang paling besar nih yang Mas Kiva alami apa nih di produksi ini? Semuanya. Oke. Setuju, Ki. Iya, karena bukan merasa berat ya, Mas. Maksudnya bukan terbebani gitu, tapi memang beneran berat gitu. Tapi lokasi-lokasinya aja menantang semua. Iya, menantang banget gitu. Jadi kita juga jauh banget lokasinya, terus juga tapi apa ya, saya nggak ngerasa bahwa ini adalah sebuah beban. Big challenge di dalam karir gue gitu, tapi bukan beban. Gimana ya, maksudnya ngelakuin ini karena emang seneng dari hati, karena semua teman-teman di sini juga ngelakuinnya 1000%, 2000%. Jadi gue juga ngelakuinnya juga seneng gitu. Tapi memang berat gitu, gimana ya. Jadi emang tertantang sekali sih dari segi waktu, dari segi tempat, dari segi emosi dan fisik gitu kan. Bersamaan tuh harus benar-benar dilakuin dengan 100% gitu. Jadi ini adalah sebuah tantangan yang sangat gila sih gitu. Tapi nggak kapok ya? Nggak. Nah, oke. Mas, gue kalau dipanggil lagi sama Randolph nggak akan mikir 2 kali. Nggak akan mikir 2 kali. Langsung ya. Oke. Nah, dari Mas Kiki sendiri ini, Mas Kiki ada tantangan yang paling besar nggak di dalam produksi film ini? Tantangannya itu memang dari segi mental sih ya. Gue harus release the Kraken gitu, kayaknya harus melepaskan dark side gue gitu di situ. Dan mungkin ini salah satu yang membuat gue jadi suka dengan peran-peran yang seperti itu gitu. Gue bisa mengeluarkan sisi gelap gue, tapi itu sah-sah aja gitu.
Tapi memang untuk awalnya memang berat sekali. Yang bikin berat itu kalau di aku bukan fisik gitu. Kalau mungkin Kiva selain mental juga fisik diajar. Kalau aku tuh lebih ke mental gitu. Ada satu adegan terakhir itu benar-benar kita dihujan-hujanin selama dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi gitu. Itu adegan hujan. Adegan terakhir gua itu sempat begitu diulang berkali-kali gue sampai udah mau nyerah. Akhirnya Redo bilang, "Oke, it's a wrap buat Kiki Narendra." Aku langsung jatuh tersungkur sambil nangis meraung-raung jam 4 pagi. Tapi enggak waktu itu lu nggak gitu, Ki. Lu sebenarnya sama Randolph didatengin bilang, "Ki, bisa nggak sekali lagi?" Terus lu udah kayak, "Enggak dong, boleh nggak kuat." Terus tapi lu kayak yaudah. Terus si Randolph baru bilang, "Enggak, Ki, it's a wrap for you." Dia bilang gitu baru. Iya. Randolph tuh orangnya gila, emang gini ya. Karena memang adegan ending itu adegan berat banget. Itu diulang-ulang lebih dari 5-6 kali lah. Udah habis. Randolph dengan tenangnya, "Bisa nggak, Ki, sekali lagi?" "Nggak bisa, Randolph, aku udah mau mati." Oke, it's a wrap ya, bagus, Ki. Nggak tahu ya, Pak Randolph ngomong, Mas Kiki, sebenarnya itu take pertama udah bagus kok. Cuman ini gue iseng aja. Oh emang, dia sering gitu. Dia sering gitu, jangan sedih. Tadi udah bagus, tapi belum di-record, Ki. Begitu. Ternyata minta ditonjok sama orang itu. Atau tutupnya lupa dicopot gitu ya, tutup kameranya. Iya, mesti gitu dia. Oke. Nah, menarik. Nah, tadi kan Mas Kiki ngomong mengenai emosi, sempat istilahnya release the Kraken atau istilahnya mengupas trauma masa lalu. Itu berefek gak di kehidupan berapa bulan kemudian seperti itu? Atau istilahnya ya butuh bahkan mungkin sampai sekarang kalau aku membayangkan beberapa adegan itu masih bisa ngerasain hal yang sama. Ini jujur aja, masih bisa ngerasain. 3 hari setelah rap film Preman, aku kebetulan langsung harus berangkat ke Pasuruan. Waktu itu syuting Pengabdi Setan. Cuma dikasih waktu 3 hari. Aku udah nggak bisa. Aku. Terus kebetulan sampai di Pasuruan, ternyata Joko Anwar sakit demam berdarah. Jadi syutingnya dimundurin seminggu. Lah, itu akhirnya aku sempat seminggu di Bali, bener-bener mencoba untuk ngosongin, tapi ya berat gitu, emang berat. Dan seminggu selama di Bali itu rasa kangen, rasa pengen ketemu, rasa syuting Preman itu tuh masih lekat banget gitu. Bahkan kangen dengan karakter guru ini ngangenin emang. Bahkan gue sendiri berteori, gue tidak sampai sekarang tidak bisa untuk melepaskan karakter itu. Tapi mulai pelan-pelan gue mencoba menaruh karakter Pak Guru itu sebagai sosok yang gue kagumi gitu aja. Karena kalau gue tetap merasa seperti itu, gue akan berhenti di titik itu aja gitu, Mas Setiawan. Setuju. Tapi yang menarik sih yang tadi kalian bilang itu bahwa Pak Randolph itu bukan ini ada karakter, kalian jadi karakter ini, tapi malah mengolah apa nih yang ada dari dalam diri kalian nih satu persatu dikorek, dicampur ke karakter ini kalau yang saya dapat ya. Terus jadilah ini karakter ini. Ini kenapa membuat terlihat karakter ini benar-benar mungkin yang akan meresap ke kalian. Itu benar gak yang saya tangkap? Betul sekali. Karena kita udah pernah ngerasain semua rasa itu gitu. Dia nggak pernah berusaha memaksakan karakter kita merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Mungkin kita dicoba untuk Randolph mengarahkan untuk ke perasaan yang paling nggak kita pernah sedikit beririsan dengan karakter itu. Mungkin gue yang termasuk yang salah satu yang paling mudah ya, atau paling dimanjakan di sini karena dia udah dari awal bilang ketika dia nulis karakter ini namanya pun nama gue gitu. Dia udah kayak this is just basically you
yang bisa berantem, basically gitu. Ditambahinnya yang bisa berantem. Jadi tekstur bercandaannya, karakternya, nyinyirnya, dan segala-galanya itu gue tidak terlalu harus stretching parah secara emosional buat karakter ini, karena yang bagi gue yang scene-scene yang berat secara emosional adalah scene-scene gue sama Kiki. Kenapa? Tapi berat in a very good way ya. Karena gue sudah bermain dengan banyak orang lah relatif gitu. Tapi pengalaman main dengan Kiki Narendra adalah salah satu pengalaman emosional paling intens yang pernah gue alamin sebagai aktor. Karena kalau dari Kiki, emosi yang dilempar ke kita sebagai partner mainnya, itu nggak disensor, nggak dibungkus rapih, itu dimentahin, dilempar ke kita. Jadi there's so much raw energy yang kita harus lempar balik gitu. It's a very good thing. It comes out with a very good. It menghasilkan performance yang sangat kuat, sangat organik. Tapi ngerjainnya capek, Bu. Kayak scene intense sama Kiki tuh bener-bener draining bagi gue. But you know, in a good way gitu. Karena gue tahu, okay, this is gonna be a friggin' intense scene gitu. Karena gue nerima energi yang dia lempar tuh terhentak. Jadi benar-benar kayak gue paling capek secara mental tuh kalau udah cuma sama Kiki doang scene gue. Dan ada beberapa momen di mana gue harus nangkep hentakannya Kiki gitu. Dan it's enjoyable tapi capek, Bu. Nah, Mas Kiva ngalamin hal yang sama gak pas waktu harus berhadapan dengan Mas Kiki? Kok ketawa aja nih? Gue udah kenal banget sama Kiki kayak apa gitu kan dari dulu. Maksudnya sering latihan bareng dari di teater populer gitu kan. Jadi memang bisa dibilang Mas Kiki itu salah satu yang aktor yang intens gitu. Kalau ngasih tuh bener-bener pure. Apalagi ya, bayangin yang tadi dia cerita masalah adegan terakhir itu. Yang kita ini. Setiap take itu dia ngasih yang sama walaupun dia capek. Gitu. Setiap take dia selalu ngasih sesuatu yang beda gitu. Walaupun ya maaf ya Mas Kiki kemarin yang pas lagi orasi gue pengen ketawa gitu. Cuman tapi gue tahu kalau lu lagi serius banget gitu kan. You know, kalau udah temenan banget tuh begitu. Cuman kayak, tapi gue kayak ketawa karena dia nahan kelilipan asap. Kelihatan matanya tersiksa banget nih. Jadi gue kayak gitu kan, mau ngakak gitu. Cuman ya udah. Tapi dia serius, makanya maksudnya gue selalu ngerasain energinya dia gitu sih Mas Kiki ini kalau lagi berakting gitu. Banget men. Dia tuh mentor saya. Aku sama Kiva itu mungkin kenal dari 2009. Oh, oke. Waktu itu kita sama-sama belajar di Sanggar Teater Populer. Guru kita tuh Slamet Harjo. Jadi kami berdua tuh kenyang tuh yang namanya nyapu-nyapu sanggar, ngepel-ngepel sanggar, dimarahin Pak Slamet. Itu tuh kita sampai udah segitu kenalnya gitu. Jadi begitu dapat begitu dapat main bareng satu scene gitu, udah tahu nih tombol-tombolnya Kiva tuh kayak gimana. Kiva pun juga udah tahu kebiasaan aku kayak gimana. Dan itu yang membuat mungkin proses kita tuh berjalan dengan menyenangkan gitu. Karena gue tahu Kiva tuh aktor yang keren banget dan memang nggak banyak yang notice gitu. Kalau dia tuh sekeren itu gitu. Dan tapi semenjak di Instagramnya udah centang biru mungkin agak sombong ya. Pokoknya centang biru dunia itu tipu-tipu. Dunia tipu-tipu namanya. Dan actually to be honest kayak karena gue sangat aware akan kedekatan mereka ya. Gue baru kenal Kiki mungkin di 2016-2017 pas gue ikut nimbrung di teater populer juga beberapa kali.
Tapi gue salah satu alasan kenapa gue juga memilih Kiki karena gue tahu si Pak Guru ini harus punya intense connection sama Sandi. Ya, Jadi gue pikir kalau misalnya gue pakai Kiki karena Kiva udah jelas Sandi, ini connectionnya kayak 50% PR-nya udah terbangun. Ya, setuju. Itu makanya gue sangat nge-push Kiki banget waktu itu. Harus Kiki gitu buat Pak Guru. Karena itu gitu. Dan ya lebih dari 50% yang sudah terbangun. Kayak mereka gelling-nya cepet banget. Cepet banget. Dapat emotional connection-nya dan TikTok-nya tuh cepet banget. Man, these two are just amazing people. Senyum-senyum tuh mereka berdua. Gue jujur aja sebagai aktor, sebagai sutradara, sebagai manusia kagum sih sama dua bangsat ini. Likewise, I only call the people I like a lot bangsat. Jadi itu pujian. Bukan sebagai celaan tapi pujiannya. Oke. Seru nih pembicaraan hari ini nih. Nah, sebelum kita tutup nih, kira-kira nih dari kalian nih ingin menyampaikan apa kepada sobat BB69 mengenai film Preman ini? Oke, dari Mas Kiva dulu. Gue sebenarnya pengen banget kalian nonton ini karena adalah suatu film yang dibuat dari hati, pengorbanan yang dari nol, berdarah-darah, dan gila banget gitu. Tapi bukan hanya permasalahan itu. Tapi permasalahannya juga, ini juga mengedepankan bahwa kaum marginal, memperkenalkan bahasa-bahasa lain yang di film-film lain mungkin kurang diekspos gitu kan. Jadi menurut gue ini suatu apresiasi kepada suatu karakter yang sebenarnya jarang dimunculkan di film-film gitu. Apalagi diramu dengan drama action. Jadi menurut gue ini adalah suatu hal yang beda daripada yang lainnya dan fresh gitu. Oke. Nah, dari gue itu pendek aja sih. Nah, kalau dari Mas Kiki? Ya apapun itu mungkin teman-teman juga harus nonton dan semoga bisa tayang di bioskop ataupun nanti tayang di mana lah. Karena tidak banyak film drama action yang ditulis dengan skrip yang rapih, dengan skrip yang luar biasa nyaman dan enak untuk diikuti. Gue di Indonesia tidak terlalu banyak dapat genre drama action yang skripnya segitu rapihnya. Jadi, dan ini film juga bisa ditonton buat teman-teman tunarungu. Makanya kami sangat ingin sekali bisa tayang di bioskop. Karena teman-teman tunarungu juga bisa mendapatkan experience untuk ikut menonton dengan rasa yang bisa dibuild melalui sound designer yang bagus, sound design yang mumpuni, bukan cuma bagus, mumpuni gitu. Getaran setiap dentuman atau setiap apa itu bisa terasa buat teman-teman tunarungu. Ya harapan saya bisa ditonton buat semua orang sih. Amin. Ya, kita tunggu nih. Nah, kalau dari Mas Paul gimana nih, Mas Paul? Kurang lebih sama. Aku merasa Preman ini adalah sesuatu yang wajib ditonton karena benar-benar memberikan efek, memberikan sesuatu yang sangat beda dari genre ini, genre action drama. Empati yang mungkin tidak terlalu kita rasakan di genre ini sangat terasa di sini. Stakes emosionalnya lebih tinggi dibanding kebanyakan film action yang ada. Dan untuk kawan-kawan tunarungu juga, untuk kawan-kawan tuli juga, ini sesuatu yang sangat didesain untuk mereka. Seperti Kiki bilang tadi, Randolph dengan sengaja bikin sound design-nya dengan low frequency mixing, jadi semua getaran dentuman itu bisa dirasakan oleh kaum yang deaf, yang hearing impaired, itu bisa terasa sekali. Wow. Jadi
untuk nonton di bioskop menurutku adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi bioskop dengan sound system yang mumpuni, karena kawan-kawan yang hearing impaired bisa menikmatinya juga. Itu sudah sengaja didesain di sound systemnya, gitu. Dan aku mungkin salah ya, tapi kayaknya ini salah satu film Indonesia pertama yang memikirkan itu, yang sampai sound design-nya ada main di low frequency agar kawan-kawan yang hearing impaired juga bisa merasakan. Iya, makanya Randall pengennya di bioskop. Iya, makanya dia pengen banget bioskop karena itu. Waduh, ini tambah penasaran nih, kayak keren banget. Apalagi sound tadi design-nya, sound design is one of the best I've ever heard. Itu sound design gokil sih film ini. Kemarin nonton di bioskop juga sekeren itu sih suaranya. Iya, gue pengen banget nonton di bioskop karena gue 3 kali nonton tuh cuma di layar kecil gitu. Gue pengen banget nonton di bioskop. Pengalamannya pasti beda ya, apalagi kan desain suaranya itu udah dibuat begitu spesialnya. Wah, ini bener-bener nih jadi tambah penasaran nih. Tapi kita mungkin harus tunggu nih ya, tunggu akhir tahun atau tahun depan kali ya. Mungkin kita masih belum dapat kabar lagi nih dari Pak Randolph-nya. Nah, ini saya terima kasih banget nih untuk Mas Giva, Mas Kiki, Mas Paul nih dengan pembicaraan yang penuh ketawa sih ya, serius tapi super santai. Berarti nah di mana semuanya ini memberikan saya pandangan, pengalaman yang begitu saya sampai berdarah-darah, tapi kok bisa saya mau lagi, ibaratnya kan kalau begitu kan itu kan sesuatu pengalaman yang sangat istilahnya worth it dan sangat berharga, dan saya bahkan diulang pun untuk next project-nya pun nggak kapok. Oke, sekali lagi saya ucapan terima kasih banyak nih. Semoga nih nanti di lain waktu kita bisa ngomong-ngomong lagi, dan semoga saya akan menunggu karya-karya berikut dari kalian nih. Sekali lagi terima kasih dan see you. Terima kasih, see you.